selamat datang di Finland Podcast bersama aku, Elisa Damayanti Utami dari IPB University yang akan memandu podcast perdana dari Finland Podcast selama beberapa waktu ke depan. Nah, Sobat Finland Podcast, kesempatan kali ini aku bersama 4 rekanku dari berbagai universitas yang keren-keren di Indonesia akan membahas sharing seputar tips pengembangan soft skill, ada time management, ada stress management, dan juga tips menghilangkan nervous. Tentunya pembahasan ini pasti relate banget untuk kita sebagai mahasiswa. Nah, sebelumnya aku juga mau memperkenalkan secara singkat dulu teman sharing kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada Kak Sahrul Romadi dari Universitas Mercu Buana. Halo. Yang kedua, ada Kamar, Halo Kak Sahrul, ada? Halo Kak Elisa. Oke. Yang kedua ada Kak Marshella Tri Aryani dari Universitas Gajah Mada. Kak Sheila udah ada? Halo. Yang ketiga ada Kak Dewi Sahruni dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Halo Kak. Halo Kak Dewi. Halo. Dan yang terakhir ada Kak Ina Saraswati dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Halo Kak Ina. Halo Teh. Halo. Oke, langsung aja aku mau ngundang teman sharing yang pertama, yaitu Kak Sahrul Romadi dari Universitas Mercu Buana. Kak Sahrul? Ya, halo Kak Elisa. Oke, halo. Gimana nih kabarnya Kak Sahrul? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Elisa? Alhamdulillah sama juga sehat. Gimana kegiatannya, kesibukannya menjelang Lebaran? Ya, nggak pulang kampung, di rumah aja. Oh, di rumah aja. Iya. Kalau kuliah, udah mulai off dulu apa gimana? Masih online. Masih online. Tapi libur dulu apa gimana? Iya, libur dulu. Alhamdulillah. Libur dulu. Alhamdulillah. Dengar-dengar katanya abis Lebaran ada UAS? Apa UTS apa gimana? Aman? Aman sih. Belum? Kalau di kampus saya nggak ada UTS, nggak ada UAS. Kita kayak tugas gitu. Oh, tugas aja. Oke deh. Kita langsung masuk aja ke topik. Berbicara seputar pengembangan soft skill. Gimana nih tips ala Kak Sahrul dalam mengembangkan soft skill yang efektif? Silahkan Kak Sahrul. Oke, terima kasih Kak Elisa atas waktunya. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu soft skill ya. Soft skill itu kemampuan berbicara kita, kemudian kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Menurut saya soft skill itu sangat penting bagi mahasiswa. Karena nanti di lingkungan kerja kita tidak hanya membutuhkan hard skill, tapi juga kita perlu untuk soft skill, yaitu untuk bekerja sama dengan tim, kemudian untuk memimpin tim. Nah, di dalam soft skill itu ada apa aja sih? Dalam soft skill itu ada leadership, ada kerjasama, kemudian ada time management, kemudian ada graphic designer. Nah, menurut saya graphic designer ini sangat penting, apalagi di era digital ini, karena kebanyakan kan tugas yang diberikan oleh dosen-dosen kita itu ya kan di era digital ini kadang kita disuruh bikin poster. Nah, kemampuan graphic designer ini sangat penting gitu. Kemudian ada pun tips-tipsnya. Yang pertama itu kalau dari saya sih mengikuti organisasi-organisasi seperti BEM, kemudian himpunan mahasiswa, karena dengan mengikuti organisasi tidak hanya menambah skill leadership kita saja, tapi juga menambah networking kita. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti seminar-seminar. Nah, dari seminar-seminar ini kita bisa belajar tentang teori-teori soft skill, karena sekarang itu kan sudah banyak tuh seminar-seminar tentang leadership, tentang self management, kemudian tentang self development. Nah, itu sudah banyak. Kemudian yang ketiga ialah mengikuti scholarship. Nah, saya ada rekomendasi scholarship nih ya, yang sangat
yang sangat baik, yang sangat bagus gitu menurut saya, yaitu Loko Scholarship Indonesia. Kenapa sih sangat bagus? Karena kita itu diajarkan untuk melatih soft skill yang sangat penting, yaitu seperti kita diajarkan untuk leadership, kemudian kita diajarkan tentang self management, kemudian self development dan lain-lain. Udah, mungkin itu saja menurut saya. Oke, Kak Syahrul, aku setuju banget nih sama tips mengembangkan soft skill yang tadi kan ada mengikuti organisasi, terus ada ikutan seminar, dan yang terakhir ikutan scholarship. Apalagi kalau misalkan kita ikutan scholarship-nya dari Poko Indonesia. Iya, betul sekali, Kak. Oke nih, kita lanjut ke teman sharing yang kedua, yaitu ada dari Kak Marcella Tri Aryani dari Universitas Gadjah Mada yang akan menyampaikan topik yang gak kalah penting, yaitu time management. Halo Kak Sheila. Halo Kak Elisa. Oke Kak Sheila, silahkan. Aku mau langsung aja to the point nih. Bagaimana tips time management versi Kak Sheila ini? Boleh, silahkan. Oke, mungkin aku mau jelasin sedikit ya, kenapa sih time management itu penting. Time management ini penting karena kita sebagai manusia punya 24 jam yang sama. Tapi kenapa kita dengan Kak Maudy Ayunda itu keluarannya berbeda? Karena seseorang itu pasti menggunakan waktunya 24 jam itu berbeda. Misal, ada yang menggunakannya untuk belajar, ada yang menggunakannya untuk soft skill, ada juga yang menggunakannya untuk rebahan atau bahkan scroll-scroll Instagram gitu kan. Betul banget, Jadi, betul. mau sharing sedikit gimana sih cara aku nge-time management selain kuliah aku, terus habis itu magang, KKN, dan lain-lain. Jadi aku pakai ini, aku pakai planner book yang di dalamnya itu ada planner buat bulanan, mingguan, bahkan harian gitu. Jadi di situ aku bisa nyatet apa aja sih kegiatan-kegiatan yang harus aku lakuin setiap harinya gitu. Jadi lebih terorganisir dan aku bisa setting goals juga di sini. Jadi setiap tahun itu kan pasti kita punya goals ya. Misal kalau aku sendiri itu aku pengen seminar proposal buat skripsi di tahun ini gitu kan. Jadi untuk gimana sih caranya aku bisa mencapai itu di akhir tahun gitu ya. Jadi di setiap minggunya aku pasti tetapin jadwal untuk aku baca-baca jurnal, terus habis itu cari referensi. Nah itu penting banget nih buat kita sebagai mahasiswa. Nge-time management bahkan dari harian buat kegiatan-kegiatan yang kecil seperti menyapu, mungkin cuci piring, cuci baju. Nah itu tuh juga penting banget dicatat di book jurnal ini kalau aku. Terus habis itu aku juga pakai Google Calendar untuk hari-hari penting. Misal ada seminar proposal atau ada wisuda atau lain-lainnya, itu aku catat di Google Calendar biar nggak lupa gitu. Mungkin itu sih tips dari aku. Silahkan Kak Elisa, mungkin ada tanggapan? Oke, sama banget nih soal Google Calendar yang terakhir, tips yang terakhir. Sama banget, aku juga kalau misalkan ada jadwal-jadwal, misalkan jadwal kuliah atau jadwal kegiatan-kegiatan yang lainnya, mau itu kegiatan organisasi atau kegiatan di luar kampus, biasanya aku selalu nyatet itu alarm di Google Calendar. Jadi per minggunya itu aku bisa ngelihat rekapan kegiatan aku selama seminggu ini aku ngapain aja. Itu benar-benar banget bermanfaat banget. Nah, Kak Sahrul dan Kak Sheila, kita diskusi sebentar nih. Kak Syahrul gimana nih soal time management? Menurut Kak Syahrul, penting nggak sih time management itu merupakan salah satu soft skill yang penting dalam pengembangan soft skill yang penting, yaitu time management, betul nggak menurut Kak Syahrul? Ya, betul Dan banget. betul banget. Dan kalau menurut pandangan Kak Syahrul sendiri nih, part atau tips yang mana nih yang sering Kak Syahrul terapkan dari tadi yang pembahasan Kak Sheila? Oke, mungkin kalau tips dari saya sama kayak Kak Sheila, yaitu dicatat, tapi kalau dari saya ini ada berbeda media gitu. Kalau Kak Sheila kan dicatatnya di buku. Nah, kalau saya itu dicatatnya di otak. Ya, itu sih bedanya. Jadi saya pakai media Bagus, otak. bagus.
Mm-mm. Bagus, berarti memori otaknya kuat. Nah, kalau aku kadang-kadang suka lupaan nih. Kalau misalkan dalam satu hari, misalkan ada 2 event. Nah, untuk meminimalisirnya, makanya tadi aku ngegunain Google Calendar. Nah, di Google Calendar sendiri itu, kalau nggak salah ya, jadi ada pengaturan waktunya juga. Selain tanggal, ada pengaturan waktunya. Betul nggak, Kak Sheila? Iya, betul banget. Ada bisa di setting jamnya juga. Jadi nanti bisa dipasang alarm juga di HP kita gitu. Oh, iya betul berarti. Oke deh, kita lanjutkan lagi ke pembicara kita yang ketiga. Kan tadi masih membahas soal memanage sesuatu. Selain waktu, ada juga nih, kita harus memanage emosi kita, kontrol diri kita, supaya nggak apa? Supaya nggak stres. Nah, kali ini Kak Dewi Saharuni dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar akan membahas tentang stress management. Halo Kak Dewi. Halo Kak Elisa. Halo, sama sebelumnya nih, sama pemateri sebelumnya. Aku mau nanya kabarnya gimana nih? Wah, alhamdulillah baik nih Kak kabarnya. Apalagi ketemu dengan teman-teman semua yang wajahnya segar-segar nih, sudah berbuka tadi ya. Jadi makin segar. Jadi jadi saya juga ini semangat ketemu dengan teman-teman Oke. semua. Puasanya aman? Udah bocor berapa kali? Alhamdulillah udah beberapa kali bocor. Oke, nggak apa-apa ya, wanita ya, nggak apa-apa. Oke Iya, deh, wajar Kak kan ya. Dewi. Aku mau langsung denger nih, penasaran banget soal stress management ala Kak Dewi nih seperti apa? Wah, berbicara tentang stress manajemen nih, pastinya teman-teman semua yang namanya stres pasti pernah ngalamin ya, atau ada ya yang sekarang lagi ngalamin stres mungkin, tapi dipendem-pendem sendiri ya. Ya, sebelum kita masuk ke manajemen stres nih, pertama-tama saya mau sampaikan dulu, stres itu sebenarnya apa sih? Nah, menurut saya pribadi, stres itu adalah tekanan yang dimana pada saat itu kita merasa sangat tertekan karena adanya gangguan secara psikologis. Nah, biasanya nih tekanan itu berasal dari hal eksternal yang tidak bisa kita kontrol atau bisa juga ketika kita menghadapi situasi yang baru. Nah, kita bisa merasakan stres yang berat pada fase-fase seperti itu. Kemudian mengenai manajemen stres. Nah, sebenarnya stres ini ketika berkelanjutan itu akan menyiksa kita sendiri karena akan mengganggu produktivitas kita. Dan ya betul sekali tadi yang dikatakan oleh Kak Sheila ya mengenai time management. Bagus sekali ya caranya Kak Sheila memanage hari-harinya. Nah, sebenarnya manajemen stres ini saling berkesinambungan dengan manajemen time atau cara memanage waktu. Ya, misalnya nih kan sekarang kita masih kuliah. Nah, otomatis ada nih tekanan-tekanan kayak tugas yang banyak sekali, kemudian kita juga punya tanggung jawab di organisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, hal itu pasti akan menimbulkan stres bagi kita. Nah, cara saya untuk memanage stres tersebut ya karena saya katakan bahwa saling berkesinambungan dengan time management, jadi cara saya itu akan saya mulai dengan memanage time terlebih dahulu. Kalau tadi Kak Sahrul memanage time-nya disimpan di otak, wah keren sekali nih Kak Sahrul. Bisa ingatannya tuh bisa panjang gitu. Kalau saya sih tidak bisa seperti Kak Sahrul. Nah, kalau Kak Sheila tadi katanya Kak Sheila ditulis di buku. Wah, keren juga itu Kak Sheila karena bisa gampang melihatnya nanti. Wah, histori-histori apa nih yang pernah saya jalani, lakukan selama beberapa bulan terakhir kayak gitu. Nah, untuk saya pribadi, cara saya memanage, saya pernah nih coba caranya Kak Sahrul, tapi tidak bisa, jadinya amburadul aktivitasnya. Nah, pernah juga saya coba caranya Kak Marcella, tapi ya kok malas gitu nulis. Jadi saya ganti cara saya memanage
stres dengan memanage time itu saya nulis di memo. Jadi saya unduh memo yang dimana memonya itu bisa ditampilkan di screen HP di layar depan ya, dan memonya ini bisa diubah-ubah karakternya. Jadi ketika saya bosan melihat memo itu, saya bisa ganti karakternya jadi lebih semangat lagi. Nah, selain itu saya juga seperti Kak Sheila, saya juga membuat list nih. Ada yang list harian, di mana untuk kegiatan permanen setiap hari, ada list adisional setiap hari, dan ada juga list yang mingguan, bulanan, bahkan tahunan seperti itu. Nah, itu cara saya untuk memanage stres. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Sheila, Kak Elisa maksudnya. Oke. Nah, tapi aku tetap kepo nih, Kak Dewi. Saat ini, stres yang paling dirasakan sama Kak Dewi itu apa sih? Aku penasaran banget. Wah, kalau bicara tentang stres yang saat ini, tentunya relate ya dengan mahasiswa-mahasiswa akhir. Tadi juga Kak Sheila sudah katakan kalau dia mulai nyicil nih untuk cara ngerjain proposal. Nah, kalau saya sekarang sudah harus nge-push untuk proposal seperti itu. Jadi itu sih yang bikin stres akhir-akhir ini. Sangat-sangat stres. Seperti itu. Oke, gak apa-apa. Mudah-mudahan stresnya tadi dengan adanya tips stress management sedikit berkurang ya. Walaupun memang masa akhir-akhir kuliah itu emang bikin otak meledak. Berat ya. Berat sekali. Nah, untuk keseharian Kak sendiri nih, aku juga penasaran. Apa sih yang sedang menjadi beban pikiran pada saat akhir-akhir ini? Boleh siapa dulu nih yang sharing ke kita? Boleh Kak Sheila dulu atau Kak Sarul dulu, boleh? Apa nih yang sedang dipikirkan, apa yang keluh kesahnya, ataukah nggak bisa mudik, bikin stres, ataukah tugas kuliah masih banyak? Apa nih? Mungkin lebih ke arah tugas sih Teh. Tugasnya banyak gitu, apalagi sekarang kalau di kampus aku kemarin baru selesai, baru kuliahnya gitu. Itu menurut versi aku Teh. Oke, ternyata pembicara keempat kita sudah muncul, teman-teman. Oke deh, tadi kan kita udah membahas soal time management, kemudian ada stress management juga. Nah, gak kalah pentingnya juga nih soft skill, salah satu soft skill, yaitu adalah ketika kita berbicara di depan umum, bertemu sama banyak orang, tentunya ada tips and triknya untuk menghilangkan nervous. Nah, materi tersebut akan dibawakan oleh Kak Ine. Halo Kak Ine. Teh. Nah, halo, gimana nih kabarnya? Baik Teh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke nih, langsung aja aku mau dengar tips menghilangkan nervous ala Kak Ina. Oke, baik. Bagi saya, nervous itu tuh sangat penting banget, apalagi kan setiap manusia tuh pasti ada yang namanya nervous. Nah, gimana sih tips menghilangkan nervous menurut versi ini ya Teh? Oke, jadi yang pertama itu harus persiapan diri dan kuatin mental. Nah, kalau misalnya diri kita misalnya belum siap, itu tuh akan mengalami kegugupan juga, akan mengalami distract juga gitu. Nah, mental itu tuh sangat diperlukan dalam apapun, terutama dalam untuk berbicara juga. Dan sekarang juga aku mungkin lagi nervous ataupun apa gitu, entah itu yang langsung ataupun secara tidak langsung gitu. Dan yang kedua itu menurut versi aku yaitu jangan gugup. Nah, kenapa sih setiap manusia itu pasti gugup? Karena gugup itu tuh manusiawi. Nah, supaya kita nggak gugup itu harus relax. Relax itu tuh penting. Nah, supaya kita untuk relax itu tuh harus pahamin dulu, harus melihat keadaan situasi dulu gitu. Yang nomor keempat itu harus percaya diri. Nah, percaya diri itu penting. Akan tetapi kita harus supaya jangan terlalu banget, itu tuh harus bisa siapin mental gitu. Pokoknya
Intinya kalau misalnya itu tuh jangan terlalu gugup dulu. Nah, itu menurut versi aku, Teh. Oke, betul banget Kak Ina. Percaya diri itu merupakan salah satu kunci dari tips menghilangkan nervous. Nah, Suara aku masuk? percaya diri masuk. Jadi percaya Masuk. diri itu Oh harus ya. penting, ya, kunci dari segala menghilangkan nervous gitu. Iya, Kalau betul misalnya banget. Nah, kalau nervousnya bisa diatasi, berarti itu percaya dirinya udah keren banget, udah apa namanya, udah berani mentalnya, udah persiapan diri dari dulu gitu, dari sebelum kita mau ingin misalnya berbicara ke umum, ke orang lain gitu, gitu Teh, menurut versi aku. Betul banget. Nah, Kak Ina, biasanya Kak Ina tuh nervous ketika apakah presentasi ataukah ketika kegiatan apa nih kalau boleh tahu? Dan sekarang juga aku mungkin lagi nervous ya. Setiap manusia itu pasti, iya, setiap manusia juga pasti selalu ada nervousnya karena takut nih, pikirannya tuh takut terus. Ini takut jelek, ini takut gini gitu. Jadi kan setiap manusia itu tuh pasti dalam tingkah setiap langkah itu tuh pasti mengalami tuh nervous gitu. Mungkin paling banyak itu tuh lagi ngomong di depan umum, terus lagi presentasi gitu. Itu alhamdulillah gitu untuk nervous kayak gitu. Wah, tapi keren banget sih Kak Ina. Buktinya sekarang Kak Ina bisa menyampaikan tips-tips ke kita supaya untuk menghilangkan nervous. Oke, teman-teman semua, 4 topik sudah kita bahas. Seru banget sharing-sharing kali ini, pengalamannya, wawasannya. Nah, tapi nggak kerasa waktu kita sudah di ujung nih, karena waktunya nggak banyak. Nah, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak Sahrul, untuk Kak Sheila, untuk Kak Dewi dan Kak Ina atas waktunya, atas tips-tipsnya, atas pengalaman wawasannya. Aku juga mau mohon maaf apabila ada kata-kata aku yang kurang berkenan. Nah, sebelum aku tutup, tadi ada yang request nih dari Kak Sheila. Mau ada pantun katanya. Boleh Kak Sheila? Oke, Wah, apa tuh pantunnya? Iya. mungkin aku mewakili pembicara-pembicara yang lain ya. Nanti bilangnya cakep ya, teman-teman. Oke, aku mulai ya. Membeli udang bersama kekasih. Cakep. Cakep. Karena kami ucapkan terima kasih. Yeay. Terima kasih untuk Finland Podcast. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Finlandia Tim mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf Mohon maaf lahir dan batin.